Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di di channel Sati with Afif. Kali ini kita akan mempelajari mengenai eh, yang salah satu dari teknik yang kemarin, yaitu kita udah belajar mengenai konfigurasi router. Nah, di sini kita akan mempelajari si routernya sendiri dengan kasus atau dengan teknik yang kita kenal, yaitu namanya teknik routing. Di teknik routing sendiri itu ada yang namanya routing statik dan dynamic. Nah, salah satunya kita akan mempelajari praktek menggunakan routing secara statik. Jadi kita perlu siapkan dulu topologinya. Kita perlu siapkan yang pertama PC sebagai end device atau client. Kita siapkan end device-nya untuk jaringan yang berbeda, karena kita karena teman-teman harusnya lihat di video saya yang sebelumnya. Jadi pemahaman rutin atau pada router itu, dia itu bekerja pada jaringan yang berbeda, bukan jaringan yang sama. Jadi ini saya udah siapkan. Terus kita juga siapkan di network device, di switch untuk masing-masing jaringan, dan juga router, karena perangkat yang paling umum paling penting pada video kali ini yaitu router. Oke. Nah, di sini kita hubungkan satu persatu untuk perangkatnya masing-masing. Nah, di sini terdapat kalau kita menghubungkan antar router dengan menggunakan kabel SE atau serial DTE ini. Nah, DCE atau DTE saya kurang mengetahui saya. Nah, di sini kita kasih penanda juga. Ini ya. Oke. Ini di sini untuk network si A gitu. Dan di sini itu network si B. Oke. Di sini kita kasih nama routernya itu, atau kita konfirmasi ya. Yang untuk biru ini yang namanya RND. Ini ceritanya kita membangun perangkat jaringan atau jaringan ya pada kantor. Biasanya itu ada yang namanya istilah HAKI sama RND. Jadi HAKI itu hardware atau kantor utama pusatnya, untuk RND research. Jadi kantor untuk tim research atau tim lainnya. Nah, di sini yang perlu kita pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu yang router pertama, RND ya. Di sini kita masuk, kita klik aja yes. Ini Ctrl C aja. Nah, di sini kita masuk, kita enable, terus T harus masuk sebagai configuration mode, jangan masuk sebagai user exit mode ataupun privilege mode. Di sini kita kasih nama hostname RND. Ini sebenarnya video kemarin saya mau ngasih hostname gini sih. Nah, RND. Di sini RND-nya kita set dulu interface di FA 0/0. Ini 0/0 kan,
ya. Untuk kehubung ke LAN-nya kita kasih IP. Oh ya, sebelum itu kita set dulu, kasih note biar hafal. Jadi kita set di lokal area networknya si RND, kita kasih setnya IP sekian, yaitu 192.168.100.1/27. Sedangkan untuk yang haki kita kasih yang 192.168.200.1/27. Oke. Nah, untuk penghubung antara jalannya router sama router kita set juga harus ada IP-nya juga, ini menjadi 10.0/30. Oke. Setelah itu kita masukkan di interface-nya 0/0 untuk LAN, dan kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.100.1. Nah, ini gateway-nya memang ini dikhususkan untuk IP si routernya. Jangan lupa subnet mask-nya juga, karena kita gak bisa masukkan langsung prefix /27, kita harus subnet mask binary gini. Kalau biasanya /24 255 255 255.0, kalau 27.224. Enter. Setelah itu kita kasih perintah no shutdown agar kita mengaktifkan interface-nya. Kita exit, kita beri IP juga untuk si gateway-nya ini, router antar routernya ini. Jadi kita perlu kasih ini minimize. Oh, gak bisa di minimize, gak apa-apa, biarin gini. Interface yang SE 0/2 kita masukkan IP address-nya 192.168.10. Nah, ini titiknya gak boleh 0, karena 0 ini hanya network ID penghubung antar router sama router, jadi 10.1 aja. Terus subnet mask-nya 255.255.255.252 untuk /30, karena saya pakai /30. Terus kita enter, jangan lupa no shutdown. Oke. Exit. Nah, jangan lupa kita ini kan kita setnya secara statik. Nah, untuk set untuk IP di klien kita set juga secara statik. Dikasih IP-nya 100, bukan 100. Iya, 100 ya. 2. Ininya 224. Gateway-nya jangan lupa 100.1. Oke. Seratus titik 324 100.1. Oke. 100.4 234 terus 224 100.1. Oke. Di sini sebelum itu kita uji koneksi aja satu LAN-nya si RND ini ke RND ya. Sukses. Oke. Berarti bahwa LAN-nya yang kita set benar-benar maksudnya gak ada masalah. Terus kita set di haki sama seperti si siapa namanya si RND nya. Oke, kita enable dulu
terus masuk sebagai konfigurasi terminal dan kita kasih nama name-nya Haki. Oke, di Haki kita kasih juga, maksudnya masuk ke interface-nya. Kita lihat dulu interface-nya 0/0 untuk si LAN-nya, jadi /0/0. Oke, masukkan IP-nya 192.168.200.1 ini ya. Di sini saya udah set 200.1/255/257, berarti 255.254. Oh bukan, 25, ya 224 sih. Oke, 224, enter. Terus kita jangan lupa no shutdown agar si kabelnya ini, interface-nya kita bisa aktifkan. Exit, kita masuk ke interface yang buat gateway ya. Kita masuk ke 2/0, kita IP address, kita masukkan IP address-nya 192.168.10. Tadi titik 1 udah dipakai sama R&D, kita kasihnya 10.2 255.255.252. Jangan lupa ketikkan no shutdown. Nah ini auto hijau. Exit. Setelah itu sudah, kita close. Kita koneksi kita uji koneksi menggunakan ini Add Simple PDU. Apakah oh ini failed, mungkin masih proses ya. Oh iya, lupa teman-teman, jangan lupa ya, si klien harus dikasih IP address-nya juga. Untung ini masih hafal lah. Terus 200.1 default gateway-nya. Oke, 200.3, 200.1. Oke, dua tiga empat ya, 224 200.1. Nah pastinya ini kita uji koneksinya successful. Oke, kalau antar PC ya juga successful. Terus kita uji koneksi router sama routernya successful. Tapi kalau kita uji koneksi router ke, misal router R&D mau kita uji koneksinya ke LAN-nya si Haki di kliennya, pasti ini fail. Meskipun sebaliknya juga. Nah, apalagi LAN antar LAN-nya si R&D sama LAN-nya Haki, kita coba fail. Ini karena disinilah kita harus yang namanya perlu teknik routing. Nah di teknik routing kita nantinya kita akan memberi konfigurasi secara statik, makanya namanya routing statik. Nanti ada lagi di segmen selanjutnya itu mengenai routing dynamic, entah itu menggunakan OSPF atau BGP, RIP, itu macam-macam ya. Nanti studi kasusnya itu beda lagi. Nah di sini teknik routing itu yaitu dia itu si router itu mengarahkan di mana dengan baris-baris konfigurasinya pada routernya sendiri. Nah ini kita belum di set routingnya untuk LAN R&D agar terhubung ke Haki, makanya kita konfigurasinya melalui CLI di R&D maupun si Hakinya itu.
Oke, kita buka CLI nya. Setelah itu kita masukkan perintah IP root. Terus kita kan mau mengarahkan ke haki ya. Nah, di haki itu kita melewatkan yang namanya, bukan melewatkan, ini di haki itu network ID-nya kan 200. Tapi 192.168.200.0 dengan subnet masknya /27.242 belakangnya, dan melalui gateway-nya si haki di antar router ini, yaitu IP-nya 192.168.10.2. Kalau titik 1 itu kan gateway-nya RND ke haki. Nah, ini mintanya dari haki ke RND agar kita bisa berkomunikasi, maksudnya RND bisa berkomunikasi ke LAN-nya si haki atau IP lokalnya lah, IP lokal si haki. Enter. Kita lihat do show IP root. Nah, ini informasi yang pada rootnya yang udah di set. Nah, ini ada yang namanya 192.168.100. Bukan 100, yang mana ya? Ini sih 200 ya. Ini yang kita set dengan via atau gateway-nya 10.2. Oke. Maupun sebaliknya, si haki harus kita konfigurasi setnya seperti itu. Jadi IP root kita lihat juga, karena network ID-nya 100 berarti 100.0 dengan subnetnya /27 dan melalui gateway RND 10.1. Oke, to show IP root. Oke, sini ada informasi yang kita udah dapatkan. Nah, tahap selanjutnya kita bisa uji koneksinya. Oke, kita coba pertama routernya, terus kita tes di PC lokal area networknya haki. Oke, successful. Maupun lokal area networknya RND langsung ke haki. Oh, ini fail. Kenapa? Biasanya sih ada proses. Ini bisa. Masih ada prosesnya maksudnya ya. Terus ini juga ke sini. Oke. Jadi di studi kasus kali ini memang cukup mudah sih untuk kita konfigurasi routing secara statik. Terus kita kalau mau lihat simulasi jaringannya itu kayak gimana sih? Itu kayak gini. Kita edit filter dulu, show all known, terus cuma lihat paket ICMP, terus kita agak perpanjang. Misalkan dari PC satunya lokal area networknya RND ke haki yang PC 5. Oke, kita play. Jadi ini jalurnya paket yang dikirim melalui lokal area networknya RND ke lokal area networknya si haki. Oke, paketnya udah terima dan dia udah melalui dengan kita lihat ya di trace route-nya itu melalui switch 0 router RND ke haki, terus switch satunya si haki, terus kembali lagi dengan jalur yang tadi yang dilewati. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sebenarnya sih untuk kita melakukan konfigurasi routing statik itu cukup mudah. Teman-teman perlu lebih belajar tentang subnetting atau CIDR agar mempermudah
proses konfigurasi pada jaringan. Oke, sampai jumpa kembali.